Halo semuanya, selamat datang di Eco Conscious Talks sesi 2 dengan tema Impactful Habits for Lasting Positive Change. Kali ini bersama saya, Chandra, akan berbincang lebih jauh dengan inspiring speakers kita tentang kebiasaan sadar lingkungan atau Eco Conscious Habits. Sebelumnya di Eco Conscious Talks sesi pertama, kita telah membahas upaya-upaya berkelanjutan dari sisi bisnis yang dapat memberikan benefit untuk komunitas dan juga memberikan perhatian kepada lingkungan. Praktik bisnis berkelanjutan ini membuktikan bahwa keuntungan atau profit dapat berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Memberikan informasi bagi konsumen untuk melakukan conscious consumption yang memberikan dampak dari setiap pembelian yang dilakukan. Dan pada sesi kedua, kali ini kita akan mendalami sustainability tapi dari sisi yang berbeda. Di mana kita akan berbincang dengan para speakers kita tentang kebiasaan-kebiasaan yang bisa memberikan dampak perubahan besar. Kebiasaan sehari-hari kita mungkin terlihat kecil, tapi ternyata bisa berdampak besar. Apalagi apabila kita berbicara tentang sustainability. Dan jika dilakukan dengan konsisten bisa memberikan dampak yang positif dan juga besar untuk planet kita dan keberlangsungannya. Setiap tindakan yang kita lakukan, besar atau kecil, mulai dari cara kita mengelola limbah, kemudian cara kita menggunakan moda transportasi atau commuting dari titik A ke titik B, dan berbelanja di tempat yang mendukung keberlanjutan akan berkontribusi terhadap keberlangsungan planet bumi. Karena saat ini kita cuma punya satu planet yang bisa ditinggali, yaitu planet bumi. Kali ini kita akan mengulik lebih dalam tentang kebiasaan-kebiasaan yang mendukung hidup sustainable atau berkelanjutan yang akan berfokus kepada transportasi dan fashion. Menurut data KLHK bahwa indeks kualitas udara di Indonesia itu memang cukup buruk karena ada beberapa faktor polusi. Dan faktor polusi paling besar adalah transportasi, menyumbang 44%, diikuti oleh sektor industri sebesar 31%, lalu manufaktur sebesar 10%, diikuti oleh perumahan 14%, dan terakhir adalah komersial yaitu 1%. Sementara dari limbah fashion, ada 100 miliar pakaian yang diproduksi di dunia setiap tahunnya. Dan dari 100 miliar pakaian yang diproduksi tersebut, ada 92 juta ton pakaian-pakaian tersebut berakhir di tempat sampah. Dan artinya akan menjadi sampah tentunya. Dan jika tren ini terus berlanjut, maka sampah fast fashion ini diperkirakan akan melonjak yang tadinya 93 juta ton per tahun menjadi 134 juta ton per tahun pada 2030. 2030 tinggal 6 tahun lagi. Apa jadinya jika planet bumi kita yang cuma satu-satunya ini dipenuhi oleh sampah-sampah? Dan kali ini saya tidak sendirian, karena saya akan ditemani oleh 3 orang yang super duper awesome, keren banget. Pertama ada Mbak Tara dari Slow Fashion Indonesia. Lalu juga ada Mas Narendra atau yang lebih dikenal sebagai Mas Nyonyo, seorang bike commuter. Dan juga ada Feren Justin, impact maker dari Coltiva, yang saya percaya bahwa cerita-cerita mereka akan menjadi inspirasi buat teman-teman sekalian yang ingin menerapkan hidup yang lebih sustainable. Tanpa panjang kali lebar, mari kita panggil para pembicara kita. Mas Nyonyo, ada Mbak Tara, dan ada Feren Justin. Oke, saya perkenalkan dulu satu persatu. Sudah hadir di tengah kita saat ini ada Mbak Tara, atau Kak Tara ya. Saya panggil kakak atau Mbak? Boleh Tara aja. Kak Tara, baik. Kak Tara dari Slow Fashion Indonesia, di mana Slow Fashion Indonesia itu adalah sebuah komunitas dengan gerakan yang mengedepankan sustainability dan consciousness.
Their vision is to foster a fashion ecosystem which values ethics over trends. Lalu kita juga ada Mas Narendra, baiknya Mas aja sepertinya ya, supaya lebih akrab. Atau lebih dikenal dengan panggilan Nyonyo, seorang karyawan swasta di Jakarta yang kesehariannya selalu bersepeda. Dan itu merupakan sebuah kebiasaan yang tidak mudah dilakukan. Apalagi saya ya, karena rumah saya di Jakarta Selatan, kantor juga Jakarta Selatan, saya tiap hari belum bisa bersepeda. Lalu ada Feren sebagai bagian Culti Squad, employee dari Cultiva yang bekerja saat ini di head office di Jakarta. Dia selalu mempunyai conscious choice dalam hal pakaian. Pilihannya tidak hanya harus sekadar fashionable, tapi juga harus nyaman dan sustainable atau berkelanjutan. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Mungkin pertama ingin bertanya dulu kepada Mas Nyonyo. Nih Mas Nyonyo, Oke. siap Mas? Nggak usah serius-serius dulu kali ya. Cuma penasaran, bin kepo, dari Mas Narendra. Namanya bagus nih, Narendra. Kemudian dipanggilnya Nyonyo. Ya. Apakah bisa kita diberikan sedikit ejawantah terkait dengan kenapa dipanggil Mas Nyonyo? Nggak, jadi itu adalah nama saya di rumah sebenarnya yang dikasih sama ibu saya sendiri. Terus karena teman-teman sekolah main ke rumah, dibawa ke sekolah, teman kampus main ke rumah, dibawa ke kampus namanya. Jadi akhirnya sampai kerja pun dipanggilnya Nyonyo. Oh begitu, jadi Hmm. panggilannya memang sudah mendarah daging ya sekarang gitu ya. Pertanyaan selanjutnya nih Mas Nyonyo. Yes. Sejak kapan Mas mulai bersepeda? Dengar-dengar nih. Gak tahu ya, cemiu tapi ya. Mas Nyonyo itu tiap hari bersepeda dari Bekasi ke Jalan Sudirman Jakarta ya. Ya. Berapa jarak ditempuh tuh? Dan tantangannya apa Mas? Ini banyak nih pertanyaannya nih. Iya, Satu, udah dari kapan? dari kapan? Satu betul. Satu-satu ya. Iya. Dari kapan kalau yang setiap hari itu per 2014. 2014, berarti udah 10 tahun ya 10 Mas tahun ya? nih ya. Oke. Terus jaraknya berapa? One way itu 18 kilo dari rumah saya, nggak jauh lah. 18 kilo. Ya, one Kayaknya way. ukuran jauh kita berbeda Mas. Relatif ya? Iya, Relatifnya relatif. beda. Jadi dalam satu hari saya average 37-38 kilo lah. Setiap hari, wow. Ya. Keren sekali karena ya sebagai kaum rebahan buat saya itu sangat keren sekali Mas. Dan pertanyaan selanjutnya nih sebelum kita ke Katara, kenapa memilih sepeda bukan moda transportasi lainnya? Secara kita tahu kita ada busway atau Transjakarta, kemudian KRL, atau misalnya mau lebih out of the box misalnya bisa memilih Tamiya atau Segway atau misalnya Otopet gitu Mas. Sebenarnya kalau ditarik mundur kenapa saya milih sepeda itu karena saya nggak suka macet. Oh, bisa slip-slip gitu ya Mas? Bukan buat sehat, bukan sosokan yang demi bumi, enggak. Awalnya saya milih itu karena di Circle 2013-14 itu Bekasi lagi banyak pembangunan. Banjir Kanal Timur, kemudian ada pembangunan tol yang di atas itu. Jadi kalau naik mobil saya bisa menghabiskan waktu 2 jam di jalan. Betul. Terus saya mesti berangkat lebih pagi. Menurut saya, oh enggak nih. Dari mobil saya turun ke motor. Saat itu motor saya lumayan boros konsumsi bahan bakarnya. Ini enggak juga nih kayaknya nih. Gitu. Kemudian saya ingat lagi, saya dulu besar di Surabaya. Saya bersepeda kemana-mana. Maksudnya di tahun itu di Surabaya tuh sepeda adalah kendaraan. Masih kendaraan yang umum gitu. Orang pakai tuh banyak ibu-ibu, bapak-bapak. Ya. Lumrah. Mungkin seperti motor sekarang gitu. Terus saya bilang sama istri, kenapa nggak gue naik sepeda lagi aja ya? Gitu. Emang lu masih bisa gitu? Ya kenapa enggak? Jadi saya bilang ke istri begitu, kemudian istri bilang ya udah coba aja gitu. Itu 2014 nyoba,
bablas sampai sekarang. Udah 10 tahun Keenakan nih. ya. Iya. Mm-mm. Tuh. Oke. Motivasinya apa Mas? Jadi sebenarnya motivasinya itu awalnya karena si macet itu tadi. Karena benar-benar saya tuh nggak suka banget sama macet tuh, nggak suka gitu. Kayak bisa cranky terus seharian moodnya jadi berantakan gitu. Saya cobalah bersepeda, terus ternyata dengan bersepeda karena itu olahraga ya, itu bisa memproduksi endorfin, happy gitu jadinya. Terus ya itu awalnya. Oke, awalnya. Nanti kesana-kesananya ternyata banyak impactnya, bukan buat saya pribadi gitu. Itu nanti mungkin akan kita bahas selanjutnya kali ya. Oh, sekarang juga Oh sebenarnya. sekarang juga? Iya. Selain dengan tadi motivasinya adalah menghindari macet, kemudian juga bisa berolahraga plus menghasilkan endorfin, berarti juga ada impact juga yang dihasilkan terhadap misalnya jejak karbon kalau misalnya kita bicara seperti itu ya Mas ya. Iya ternyata begitu. Jadi kalau tadi itu masih pada khususnya buat diri saya sendiri, ternyata kan saya melakukan perjalanan rumah kantor itu setelah sekian tahun, akhirnya saya ketemu dengan komunitas Bike to Work Indonesia. Bike to Work itu kan punya ada ranting-rantingnya lah, ada cabang-cabangnya lah per area gitu. Kebetulan saya ketemu yang di Bekasi. Terus saya pada dasarnya nggak suka olahraga. Oh. Saya juga orangnya kayak bodo amat gitu. Setelah ketemu dengan mereka tuh terbuka tuh pemikiran bahwa oh ada nih orang kayak gue ternyata nih. Tidak sendirian ya? Iya ternyata saya nggak sendiri gitu. Terus mereka mulai banyak edukasi di dalamnya bahwa salah satunya mereka punya jargon yang cukup nempel di kepala saya itu solusi tanpa polusi. Solusi tanpa polusi. Iya. Kan benar, maksudnya menurut saya itu kena banget buat saya karena kenapa saya milih sepeda adalah itu solusi untuk kemacetan menurut saya. Dan dampaknya saya zero karbon. Betul. Saya tidak menghasilkan emisi apa-apa. Ongkos pun enggak, parkir enggak, bensin enggak. Betul. Makan saya bawa dari rumah, dibawain bekal. Jadi saya dapat kehidupan yang baik untuk semua, semua bumi. Iya. Dan saya juga menjalani frugal living jadinya. Frugal living. Ternyata begitu gitu. Itu kan selain dampak buat saya sendiri, ternyata kebaikan ini berdampak untuk banyak orang gitu, tanpa disadari. Oke. Itu Keren. Tanpa disadari memang berdampak untuk banyak orang. Itu ujar Mas Nyonyo. Kita beranjak ke Kak Tara. Halo Kak Tara. Ya. Yes, hi everyone. Salam kenal semuanya. Saya Tara dari Slow Fashion Indonesia. Halo Kak Tara. Oke, ada beberapa pertanyaan Kak Tara. Pertanyaan pertama. Istilah slow fashion ini sebenarnya sudah ada sejak lama. Boleh dijelaskankah Kak Tara apakah arti dari istilah ini? Dan bagaimana Kak Tara menjadi salah satu penggagas dari Slow Fashion Indonesia? Oke. Yeah, so Slow Fashion Indonesia tuh basically sebuah upaya untuk mengkampanyekan kehidupan berkelanjutan atau sustainable di industri fashion sepanjang rantai pembuatan atau rantai produksinya gitu. Jadi slow fashion ini lebih memperhatikan sumber daya alam yang digunakan untuk sebuah pakaian atau beberapa pakaian yang diproduksi supaya pakaian tersebut bisa lebih berkualitas dan bisa lebih tahan lama. Kemudian juga bagaimana proses atau zat atau limbah yang dihasilkan supaya tidak lebih mencemari lingkungan, dan juga terkait dengan perlakuan terhadap karyawan atau pekerja garmen atau pekerja tekstil yang membuat pakaian-pakaian tersebut. Gitu. Dan awal mulanya kalau Slow Fashion Indonesia sendiri sebenarnya dari saya pribadi waktu itu iseng aja sih belajar waktu zaman COVID-19. Kebetulan waktunya lebih lowong karena kan lagi di rumah, banyak di rumah gitu kan. Jadi saya ambil beberapa course online, belajar tentang fashion sustainability. Waktu itu di platform futurelearn.com saya belajar courses dari Fashion Revolution. Terus ternyata
ngena banget isi dari studi tersebut, dan akhirnya saya tergerak untuk mempraktekkan ilmu-ilmu yang ada di situ. Awalnya sebenarnya karena saya pribadi itu tipikal orang yang lebih gampang mencerna ilmu kalau mempraktekkan langsung gitu. Jadi sebenarnya tujuannya itu awalnya supaya bisa nempel nih ilmu-ilmunya. Tapi ternyata along the way social media is great and amazing ya. Jadi bisa nemu orang-orang yang sepemikiran dan juga punya interest yang sama gitu. Akhirnya kita jadi gerak bareng dan sampai sekarang masih berjalan sih. Oke, menarik sekali Kak Tara. Dan sebaliknya dari slow fashion ada juga fast fashion. Fast fashion. Apa yang sebenarnya menjadi concern dari fast fashion ini? Karena fast fashion itu kan jelas berkontribusi terhadap banyaknya limbah fashion. Apa saja fakta mengkhawatirkan yang perlu kita ketahui dan juga perlu kita waspadai? Yes, fast fashion ini so far very concerning karena dia itu industri fashion yang menghasilkan baju-baju murah basically dengan jumlah produksi yang sangat banyak dalam waktu yang sangat cepat. Cukup eksploitatif bahkan sangat eksploitatif terhadap pekerja-pekerja garmen yang membuatnya dengan upah yang tidak layak, perlakuan yang tidak layak, dan juga hasil limbah industrinya pun tidak diperhatikan dengan baik gitu. Dan impact atau dampak buruk dari fast fashion ini, dampak buruk dari fast fashion ini macam-macam banget. Jadi misalkan dari segi lingkungan, dari segi sumber daya pembuatan pakaiannya itu, misalkan satu t-shirt gitu ya, itu tuh membutuhkan sekitar 2.700 liter air gitu. Jadi bisa dibayangin kalau misalkan sehari mereka buat ratusan t-shirt, dan itu pun baru satu brand, sedangkan di sini kan ada banyak banget fast fashion brand di dunia gitu kan. Jadi berapa banyak nih sumber daya air yang digunakan gitu. Dan akhirnya proses limbahnya pun juga tidak baik. Banyak limbah-limbah kimia yang dibuang ke stream atau sungai dan laut dunia gitu, dan akhirnya mencemari juga. Kalau menurut United Nations sih 20% limbah air di dunia itu dari industri fashion. Gitu. Oke, sangat sangat concerning sih, dan juga ada isu-isu keselamatan dan juga kesejahteraan dari pekerja garmennya. Dan karena fast fashion ini lebih berpatokan ke microtrends, jadi banyak banget pakaian yang dihasilkan dalam waktu singkat dan akhirnya mendorong konsumerisme yang sangat tinggi juga. Iya, sangat concerning sekali ya. Ternyata sebegitu banyak air yang dibutuhkan untuk memproduksi selai baju, dan juga ada concern-concern lain terkait dengan lingkungan berarti ya Kak Tara. Baik, terima kasih Kak Tara. Kita akan beralih sejenak kepada Feren. Nah, Feren Justin, sering kali dipanggil Feren ya. Iya, betul. Feren pasti juga aware tentang permasalahan dari fast fashion ini. Apakah hal ini juga yang menjadi alasan Feren untuk memiliki conscious choice dalam hal fashion? Iya, benar sekali. Kalau boleh sedikit bercerita, sebenarnya background saya itu dalam bidang fashion. Awal mula kenapa saya tertarik kepada sustainable fashion, dikarenakan saya melihat fashion waste yang sangat banyak di mata kepala saya sendiri pada saat perkuliahan. Jadi dalam setiap mata kuliah kita diharuskan untuk membuat suatu koleksi pakaian, dan sisa limbah dari produksi pakaian itu sangat banyak, lumayan cukup banyak. Padahal itu menurut saya masih dalam produksi skala kecil ya, karena hanya mahasiswa yang mencoba untuk belajar membuat pakaian, tapi limbahnya sudah sangat banyak. Dari situlah saya tersadar kalau limbah fashion ini tuh sangat banyak gitu, nggak cuma di produksi kecil, bahkan di produksi-produksi besar seperti brand-brand ternama lainnya. Bisa dibayangkan ya, ketika saat menjadi mahasiswa, dan pasti sangat kecil sekali skalanya, sudah banyak sampahnya, apalagi industri fast fashion yang bisa sampai miliaran ton itu ya. Iya, benar sekali. Tapi sebenarnya sejak kapan sih Feren tertarik dengan sustainable fashion? Mungkin bisa dikatakan mulai aware-nya itu di tahun 2022 di saat saya mendapat kesempatan untuk exchange ke Hungaria dan bekerja part
part-time di salah satu NGO di Hungaria. Jadi NGO ini itu bertugas untuk mengolah sampah fashion menjadi sesuatu barang yang baru seperti furniture ataupun dekorasi saat event. Jadi di NGO ini tuh mereka mengumpulkan sampah-sampah fashion waste di kota tersebut, kota kecil di Hungari. Namun anehnya di tempat pengumpulannya itu selalu penuh terus sampah-sampah fashion waste. Jadi kayak baju-baju yang sudah tidak terpakai maupun potongan-potongan kain dari pre-industrial waste yang dimiliki oleh perusahaan di kota kecil tersebut. Jadi menurut saya kalau dari sisi recycle dan upcycle fashion aja itu udah nggak cukup gitu. Jadi kita perlu langkah yang lebih jauh sebagai konsumen, yaitu untuk sadar dan lebih memilih fashion yang kita beli dan kita konsumsi pribadi gitu. Betul. Berarti memang tanggung jawabnya tidak hanya terletak di para pelaku industri ya, tetapi juga pada kita sebagai pembelinya. Benar sekali. Betul sekali. Dan dari sana semua, kita semua setuju bahwa terdapat permasalahan lingkungan yang muncul karena masalah transportasi dan juga fashion. Sesuatu yang tiap hari menjadi bagian hidup kita sehari-hari. Nah saat ini mari kita berbicara tentang solusi. Pertama dari Mas Nyonyo dahulu nih, Mas Nyonyo. Saya kebetulan stalking IG-nya Mas Nyonyo nih. Dan kita bisa melihat kalau Mas Nyonyo ini kalau misalnya melihat dari Instagram story atau postingnya itu sering bersepeda dengan komunitas Bike to Work. Juga pernah bersepeda dalam event Journey to Hero, Birukan Langit. Saya melihat ada kesamaan antara beberapa hal tersebut dalam mempromosikan pengurangan emisi dan green campaign. Apa sih sebenarnya goal dari komunitas atau gerakan-gerakan tersebut? Sebenarnya kalau Bike to Work itu memang mengajak. Itu kan dibilang organisasi, iya organisasi, tapi semua orang boleh join. Itu intinya mengajak. Ya kayak tadi Mbak Tara bilang bahwa sosial media tuh bisa berdampak sebegitunya gitu. Dengan kita, Mas aja tadi ngelihat langsung, oh si Nyonya sepedaan dulu nih gitu. Dengan begitu tuh banyak orang yang kok bisa ya dia sepedaan setiap hari, gue coba deh. Walau mungkin belum jauh jaraknya, tapi setidaknya mau mencoba gitu. Itu salah satu goal udah tercapai. Kemudian kalau yang satu lagi yang saya udah lakukan itu sebenarnya kampanyenya keliling Indonesia dari titik nol sampai ke ujung timur. Sepedaan semua itu? Estafet tapi. Estafet per pulau, per provinsi gitu. Oh wow. Saat itu saya kebagian di Sumba. Dan itu kalau yang tadi ngajak secara aktif, ayo kita bersepeda menggantikan moda transport. Kalau yang satu lagi ini ada aktivitas yang dilakukan selain bersepeda, tapi seperti waktu saya itu kami membersihkan pantai. Karena kalau bicara lingkungan kan nggak cuman polusi itu kan nggak cuman udara. Betul. Sampah itu lebih ngaco menurut saya gitu. Level awareness manusia tentang sampah tuh nol. Tuh kayak semudah ngerokok, buang puntung. Itu kan lama banget itu dihancurkannya. Minuman botol, buang. Itu butuh 100 tahun gitu untuk dia bisa melebur. Ya gitu. Jadi sebenarnya goalnya adalah membangunkan awareness orang banyak bahwa lo bisa dari lo sendiri itu bisa melakukan perubahan setidaknya dengan mengurangi jumlah. Syukur-syukur lo terpapar terus lo mau ikutan gitu. Karena nggak mungkin lah jadi penyelamat bumi hanya dengan bersepeda mengkosong lah. Tapi setidaknya kalau satu orang berkurang, karena saya melakukan perhitungan ada di aplikasi, sekarang tanggal berapa? Tanggal 29, terhitung dari tanggal 1 sampai tanggal 29, setiap weekdays saya ke kantor 36 kilo, saya bolak-balik. Saya sudah saving karbon 115 kilogram. Itu hanya dari satu orang ya? Hanya dari saya yang jarak rumahnya 18 kilo, return 36 kilo. Saya sudah saving karbon. Dan dari data KLHK tadi yang berapa ton itu, saya sendiri sih nggak ada artinya.
Tapi buat saya sendiri saya sudah mengurangi. Kalau akan lebih banyak orang-orang yang mau menjalankan cara yang seperti yang saya lakukan, mungkin kan akan berkurang gitu. Sangat setuju. Sebentar, jangan dipotong. Saya punya cerita lagi. Oke. Kalau boleh saya share. Silahkan. Kalau Mas tadi sadar keluar sumpek atau sore-sore siang-siang masih banyak kabut, karena saya di kantor ketutupan, pakai AC terus, which itu juga sebenarnya bahaya. Saya nggak pernah sadar bahwa saya menghirup udara yang buruk selama ini, sekian puluh tahun itu buruk, sampai saya pergi ke Sumba kemarin itu. Saya bersepeda di Sumba 300 kilo, panas. Sumba Indonesia Timur jauh lebih panas daripada Jakarta. Terus di perjalanan itu berdebu. Begitu saya finish, bersihin hidung, tangannya bersih. Tapi kalau setiap hari yang saya lakukan dari rumah ke kantor, hanya 18 kilo, tapi saya bersihkan hidung saya, kotorannya hitam. Been there, done that. Iya kan? Betul. Belek hitam. Tapi karena saya nggak pernah, sebelumnya saya nggak pernah sepeda di luar pulau kecuali Bali, saya nggak tahu bahwa ternyata, oh ini polusi nih kayak gini nih. Kalau kita nggak pernah dihadapkan dengan pembanding kan kita nggak akan pernah tahu kan. Saya nggak pernah tahu bahwa ternyata itu polusi sampai setelah saya ke Sumba. Wah napas tuh beda ya gitu. Oh ini polusi karena kan itu kan nggak kelihatan kan Mas. Kalau sampah kan ada fisiknya, kalau ini kan udara. Oh ini udara yang bersih tuh kayak gini ya dihirupnya ya. Enak ya, hidung gue bersih nih, upil gue nggak hitam. Jadi itu alangkah baiknya kalau nanti anak cucu kita nih, ini udah bicara visioner nih ya. Anak cucu kita bisa ngerasain kayak gitu tanpa harus ke Sumba gitu. Bukan di ibu kota lagi, di Jakarta bisa ngerasain di kota Jakarta. Nafas yang enak gitu. Amin Mas, amin. Terima kasih Mas Nyonyo. Bagaimana dengan dunia fashion? Apakah ada hal yang harus kita sadari dan harus kita lakukan untuk menciptakan perubahan demi keberlanjutan nih Kak Tara? Dari Slow Fashion Indonesia untuk gaya hidup yang lebih mindful, kita biasanya berpatokan ke sistem atau hierarki hierarchy of needs yang dibuat oleh Sarah Lazarovic. Jadi kita mengajak masyarakat atau kelompok pecinta fashion untuk pertama lihat dulu nih di lemari mereka tuh ada baju apa aja sih yang bisa digunakan. Terus juga kalau ternyata udah bosan sama yang ada di lemari mereka, maka coba dulu deh dipinjem baju saudara atau mungkin baju lungsuran ibunya atau eyangnya gitu. And then kalau ternyata bosan juga sama baju yang dipinjam, bisa naik lagi ke hierarki selanjutnya, itu bisa coba thrift shopping, kemudian juga bisa tukar baju, kemudian juga bisa coba upcycle atau jahit-jahit bajunya. Baru deh kalau udah semua alternatif tersebut mentok nggak bisa dipakai lagi, bolehlah coba belanja baju baru. Tapi coba perhatikan juga nih brand yang dibeli itu seperti apa sih? Apakah brand tersebut transparan dari sourcing atau seluruh supply chain-nya apakah bersih gitu kan? Bersih dari segi sumber dayanya dan juga perlakuan ke pekerjanya. Oke, kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk memitigasi risiko yang timbul dari permasalahan fast fashion ini? Semuanya bisa dimulai dari individu dengan lebih mindful dalam berkonsumsi. Kemudian juga kalau misalkan untuk industrinya bisa lebih mengkampanyekan anti fast fashion brands seperti itu. Dan juga mungkin mendukung atau menggerakkan regulasi yang lebih ramah lingkungan untuk fast fashion brands tersebut. Oke, dan kemudian kita beranjak ke Feren. Kalau menurut Feren nih, apa sih yang bisa kita lakukan? Oke, mungkin kalau dalam segi fashion, sebenarnya benar apa yang Kak Tara udah omongin, tapi saya izin menambahkan lebih lagi. Dalam sisi fashion, yang bisa kita lakukan adalah kita menyaring dan memilah mungkin brand mana
brand pakaian mana yang akan kita beli, brand apa yang akan kita konsumsi, yang akan kita pakai, karena balik lagi dari material dan dari proses pembuatan pun itu bisa mempengaruhi brand itu sustainable fashion atau tidak. Begitu. Dan sepertinya di sini Mbak Feren juga sudah membawa contoh karya ya. Boleh dijelaskan ini apa? Jadi di sini aku ada contoh karya yang sustainable fashion juga, dikarenakan material yang digunakannya adalah sustainable denim yang proses pembuatan kainnya itu menggunakan 70% less water dan juga produksi oleh CO2 dan juga ozone system. Jadi bisa menggunakan lebih sedikit air serta serat kainnya juga organik. Begitu. Ini kalau dari kainnya, namun dari sisi desain dan siluetnya itu multifunction, jadi bisa digunakan menjadi rompi maupun menjadi tas. Oh, ini dalam bentuk saat ini sedang tas ini berarti? Saat ini rompi. Rompi. Mungkin bisa dicoba oleh Mas Chandra. Takutnya enggak cukup deh sepertinya. Ini cukup. Ini dia multi size. Oke, multi size. Keren. Wih. Ini keren banget sih, keren banget. Nah, ini sedang Nah, gimana? ini kan kalau di saat ini dipakai Mas Chan dan dipakai oleh misalnya perempuan yang lebih kecil pun masih bisa muat dan cocok gitu. Alhamdulillah muat. Ini rompi, tapi bisa saya ubah menjadi tote bag juga. Tote bag. Iya. Gimana? Jadi Coba. seperti ini. Transformasi. Wih. Oh. Dan kalau nggak salah katanya ini memenangkan penghargaan ya, Feren ya? Iya, pernah ikut dalam fashion show di Bandung. Oh wow, sudah mendunia sampai Bandung. Keren. Oke, sekarang ini apa? Tote bag-nya. Badan saya selain multifunction, saya juga multi size gitu ya. Ini bisa adjustable pinggirnya. Oh iya, bisa adjustable. Dan ini tote bag-nya. Sebenarnya di bagian pinggirnya bisa dipasang kancingnya juga untuk lebih secure. Oke. Ini bisa gini. Oke, keren banget dari Feren. Oke, pertanyaan terakhir untuk Mas Nyonyo dan Kak Tara. Pertama dari Mas Nyonyo dulu, Mas Nyonyo. Apa nih aspirasinya Mas Nyonyo tentang sustainable living atau habit ini ke depannya? Aspirasinya sih harusnya semua orang bisa melakukan ini. Menurut saya semua orang bisa. Tidak harus ekstrim. Bisa aja ya naik kendaraan umum. Atau sekarang kan ini kan jadi lifestyle ya. Sustainability living ini sedang jadi lifestyle, kayak sesimpel orang bawa botol minum sendiri yang dengan merek keren-keren, harganya mahal, jadi bangga. Itu sebenarnya dia sudah melakukan itu kan. Nah mungkin dengan cara itu diterusin aja gitu. Maksudnya semua juga awalnya pertama kali. Maksudnya semua juga poser awalnya. Saya juga mengakui itu. Saat itu kayak waktu ngambil, yaudah deh gue naik sepeda gitu. Wah poser banget, kayak foto-foto bangga gitu. Terus lama-lama ya udah jadi kebiasaan. Maka harapannya sih begitu. Jadi semua orang setidaknya bisa mengurangi dengan ya hal-hal kecil lah. Sedotan bawa sendiri, botol minum bawa sendiri, tempat makan bawa sendiri. Itu kan juga sampah. Itu sih. Oke, dan terakhir banget nih untuk Kak Mas Nyonyo. Untuk yang tertarik untuk ikut campaign serupa, apa yang bisa kami lakukan? Mungkin yang paling mudah bisa di Instagramnya Bike to Work, itu bisa di follow. Bike to Work Indonesia itu bisa di follow. Dari situ nanti ada juga yang lebih impactful ya menurut saya. Itu ada WhatsApp grupnya. Pekerja Bersepeda Indonesia. Itu benar-benar semuanya isinya kayak satu Indonesia deh, sampai ada orang Manado apa segala macam. Itu dalam satu WhatsApp grup. Itu lebih ngeracun banget karena setiap pagi post, gue udah sepedanya segini jauh nih, hari ini ke kantor begini. Itu kan ngeracunin sesuatu yang baik gitu. Oke. Itu nanti bisa melalui awalnya dari Bike to Work Indonesia gitu. Oke. Terima kasih kepada
Mas Nyonyo. Oke. Upaya kolektif apa yang dapat kita lakukan baik dalam organisasi seperti Slow Fashion Indonesia maupun secara individu? Dan apa nih selanjutnya? What's next for Slow Fashion Indonesia? So far kita udah ada beberapa kegiatan seperti workshop untuk basic stitching atau dasar menjahit gitu kan, untuk meningkatkan skill teman-teman yang pecinta fashion untuk bisa mengurangi konsumsi baju baru gitu. Jadi kalau misalkan ada pakaian yang rusak di rumah, mereka bisa benerin sendiri. Atau juga kita adain acara swappiness atau swapping clothes with happiness. Itu acara tukar baju untuk memfasilitasi teman-teman supaya bisa lebih banyak pilihan, supaya nggak beli baju baru. Selain pilihannya thrifting yang sekarang trending, bisa juga dengan tukar baju gitu. Dan juga kita ada kegiatan, kita mau lebih mengedepankan nilai-nilai tradisional Indonesia juga. Jadi kita ada kegiatan visit atau trip ke Baduy untuk mengenalkan pembuatan tekstil tradisional itu seperti apa sih, kapasnya seperti apa, organiknya itu seperti apa, kayak gitu. Dan kedepannya sebenarnya dari awal kita target marketnya itu atau komunikasinya itu lebih kayak untuk orang-orang yang 20 tahun sampai 35 tahun. Tapi sepanjang berjalannya waktu ternyata banyak juga teman-teman SMA, teman-teman kuliah yang sekarang interest. Jadi kita juga ke depannya mau lebih in touch juga dengan teman-teman sekolah dan kuliah tersebut, mau lebih banyak edukasi ke sekolah-sekolah dan kuliah sekaligus mengadakan acara tukar baju tersebut ke teman-teman sekolah dan kuliah. Mungkin dimulai di Jakarta dulu sih, dan kita juga akan terus visit traditional clothing ke Baduy atau ke daerah-daerah lainnya di Indonesia. Oke, terima kasih kepada Mas Nyonyo, Kak Tara, juga ada Feren di sini. Dan sesi kita benar-benar menarik ya. Terima kasih banyak kepada speaker-speaker kita kali ini. Kak Tara, Mas Nyonyo, Feren, yang telah sharing tentang bagaimana bisa menciptakan impact dari habit atau kebiasaan sehari-hari yang bisa memberikan dampak besar kepada lingkungan dan juga planet ini. Mulai dari kebiasaan untuk menciptakan dampak nyata baik dalam mengurangi polusi, limbah, ataupun hal lain yang berkaitan dengan kelestarian bumi kita. Terima kasih banyak kepada speaker-speaker kita yang telah sharing banyak hal sekali dan sangat menarik, inspiratif juga, yang bisa memberikan referensi kepada kita apabila kita ingin menciptakan sustainable living dan juga eco-conscious consumption juga. Dan sekali lagi terima kasih kepada speaker kita Kak Tara, Mas Nyonyo, dan Feren. Dan saya Chandra, sampai jumpa di kesempatan yang lain.